Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pada organisasi Karang Taruna. Dan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri dari Febila Anandia. Saya Furqan Ari. Saya Muhammad Alfiani. Saya Muhammad Yuda Pratama. Dan saya Rizky Ayuma Roja. Baiklah, sebelum memasuki ke pembahasan fungsi manajemen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan manajemen. Manajemen merupakan suatu seni atau cara perencanaan, pengorganisasian yang dilakukan dengan cara bekerja sama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning. Planning atau perencanaan adalah penetapan sasaran, strategi, rancangan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, organizing. Organizing atau perorganisasian adalah proses mengatur seluruh sumber daya, pembagian tugas sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang ketiga, leading. Leading atau kepemimpinan adalah tugas pimpinan dalam memberi arahan, motivasi, menyelesaikan konflik, dan mampu berkomunikasi dengan baik agar tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Yang keempat, controlling. Controlling atau pengawasan adalah proses manajer dalam mengawasi dan mengevaluasi karyawannya untuk mengetahui tercapainya tujuan organisasi. Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan dan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial di bidang usaha kesejahteraan sosial dalam keorganisasian ekonomi, olahraga, keterampilan, keagamaan, dan kesenian. Visi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda yang berkelanjutan untuk menjalin rasa organisasi dan persaudaraan. Misi yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia di masa depan melalui bidang sosial masyarakat. Yang kedua, terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda yang terampil, berpengetahuan, dan berkepribadian. Yang ketiga, terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan setiap warga Karang Taruna yang bertanggung jawab dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara generasi muda Karang Taruna dan tumbuhnya toleransi keberagaman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan fungsi manajemen pada Karang Taruna di Desa Pasir Intan. Yang pertama, planning. Sesuai dengan visi dan misi organisasi yang disebutkan di atas, Karang Taruna telah melakukan upaya dalam menjalankan tujuan organisasinya dengan cara terorganisir dan terstruktur. Berikut adalah penerapan perencanaan manajemen strategis pada organisasi Karang Taruna di Desa Pasir Intan. Di antaranya yang pertama, mengajak masyarakat terutama pemuda-pemudi Indonesia. Selanjutnya, ingin organisasi Karang Taruna ini tersebar di perkotaan, tidak hanya di pedesaan. Memberikan dampak yang lebih baik untuk masyarakat. Melakukan kegiatan yang membantu warga kurang mampu dalam hal apapun, seperti ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu organizing. Organisasi Karang Taruna di Desa Pasir Intan telah menerapkan fungsi manajemen pengorganisasian atau biasa disebut dengan organizing. Sesuai dengan definisi dari organizing, organisasi ini memiliki struktur pembagian kerja yang jelas dan juga pembagian kerja yang sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Organisasi Karang Taruna di Desa Pasir Intan memiliki susunan organisasi yang terdiri dari 8 pengurus utama. Yang ketiga yaitu leading.
Sebagai seorang ketua, Pak Musaudi sudah memiliki visi untuk organisasi Karang Taruna di Desa Pasir Intan, yaitu memperluas jangkauan keanggotaan untuk seluruh masyarakat dimanapun. Visi ini diciptakan sebagai arah memajukan organisasi Karang Taruna tidak hanya di Desa Pasir Intan, namun juga di seluruh wilayah Indonesia. Keempat yaitu controlling. Organisasi Karang Taruna mempunyai 8 orang pengurus inti dan 10 orang volunteer yang bekerja secara sukarela dan bersedia membantu mengembangkan dan membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna. Oleh karena itu, tentu terdapat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengurus inti di setiap bidangnya. Pengawasan langsung terhadap volunteer Karang Taruna dilakukan dengan cara melaksanakan pertemuan minimal sebulan sekali, dan pengawasannya juga dilakukan melalui media sosial, yaitu aplikasi WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan pengurus inti terhadap anggotanya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini sangat sulit untuk melakukan pertemuan massal. Oleh karena itu, dilakukanlah pengawasan secara online melalui media sosial. Target organisasi Karang Taruna di Desa Pasir Intan di tahun 2021 ini yaitu agar dapat membuat UMKM dan menambah kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe video kami. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.